Kalau di lirik lagu itu kan, ya cuman ngerengek aja isinya ya kan. Ya enggak laku-laku, gitu aja kan isinya kan. Dan saya kira di ujung lagu liriknya, saya kira jodohnya ketemu. Enggak tanya enggak. Enggak tanya enggak. Ah kalau PSI, jodohnya ketemu, ya kan. Ketemu nih, ya kan. Berarti nasibnya PSI jauh lebih bagus daripada lirik lagunya, nasib lirik lagunya Ben Wali tadi. Saya yakin dengan Mas Kaisang Pangarep terpilih sebagai ketua umumnya, ya kan, mereka akan lolos ke Senayan. Karena ini the missing piece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kamu jomblo? Kamu jomblo? Siapa yang jomblo Wati? Jombloan? Ayo kumpul. Ayo kumpul, kita ngobrol-ngobrol dikit. Nah, buat yang jomblo dan jomblowati, saya mau tanya. Pasti kalian tahu dong lagunya Ben Wali yang judulnya Cari Jodoh, ya kan? Nah, sekarang kalian juga pasti tahu dong kalau kalian masih muda, kalian tahu dong ada partainya anak muda. Ya, Partai PSI. Ya, sekarang apa urusannya lagunya Ben Wali yang Cari Jodoh sama Partai PSI? Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi gini, teman-teman, di lagu ini ada kemiripan. Kalau saya lihat lika-likunya perjalanannya PSI sama lagu ini ada kemiripan. Tapi cuman ujung-ujungnya beda nasib aja. Nasibnya bagusan PSI. Nah, kalau kalian ingat lirik lagunya, ya kan? Timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga aku berjumpa. Ya kan? Dari musim duren sampai musim rambutan. Tak juga aku dapatkan. Itu mirip banget sama perjalanan panjangnya Partai PSI dalam mencari jodohnya, mencari sosok yang paling ideal untuk memimpin partai tersebut. Sekian lama mereka berdiri, ya kan, sudah mengikuti pemilu bahkan pilkada, sekarang mau mengikuti pemilu lagi kedua, barulah mereka dapat sosok ideal sesuai dengan partainya, partai anak muda. Sudah dapat sosok yang muda, ya kan, pintar, populer, punya uang lagi, bisnisnya banyak lagi, ya kan, benar-benar paket komplit. Ya itulah dia ketua umum mereka yang baru, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Nah, harus saya akui jempol ya, saya salut sama partai anak muda ini dengan kegigihannya. Mungkin mereka menemui jalan buntu, mereka menemui jalan yang gelap, suram dan lain sebagainya, tapi mereka tetap gigih mencari sosok yang pas untuk menahkodai partai mereka, dan akhirnya sekarang sudah terpilih. Kabarnya itu hasil dari arus bawah partai mereka, para anggota-anggota di DPW yang meminta bahwa Mas Kaisang itu dijadikan ketua umumnya saja. Dan ini adalah paket yang sangat komplit sekali untuk partai PS ini tadi. Saya yakin dengan terpilihnya Mas Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI, nasib PSI tidak akan seperti lirik lagunya Ben Wali yang judulnya Cari Jodoh. Nah, kalau di lirik lagu itu kan, ya cuman ngerengek aja isinya ya kan. Ya enggak laku-laku, gitu aja kan isinya kan. Dan saya kira di ujung lagu liriknya, saya kira jodohnya ketemu. Enggak tanya enggak. Enggak tanya enggak. Ah kalau PSI, jodohnya ketemu, ya kan. Ketemu nih, ya kan. Berarti nasibnya PSI jauh lebih bagus daripada lirik lagunya, nasib lirik lagunya Ben Wali tadi. Saya yakin dengan Mas Kaisang Pangarep terpilih sebagai ketua umumnya, ya kan, mereka akan lolos ke Senayan. Karena ini the missing piece. Kalau puzzle itu the missing piece-nya tuh ada satu yang kurang untuk PSI, ya ini sosok ini, figur ini. Mereka selama ini memang isinya anak-anak muda, tapi kurang cukup ideal untuk membawa partai ini ke ranah yang lebih tinggi lagi. Karena muda saja, pintar saja tidak cukup ternyata untuk meloloskan mereka ke Senayan.
Sebelum ini semua, saya melihat manuver-manuver partai PSI yang mencoba uh, mendaftarkan calegnya ya kan, yang punya popularitas seperti Bung Ade Armando, Bung Helmi Yahya ya kan. Saya bisa lihat pada saat mereka memasukkan nama-nama itu saya bisa melihat ya mereka memang butuh sosok yang dikenal oleh publik karena itu adalah salah satu yang jarang ditemukan pada anak muda. Dan tapi kan kurang cocok kalau nama-nama itu tadi yang dimajukan dari PSI, walaupun boleh, sah-sah aja boleh. Tapi kan namanya partai anak muda, idealnya kan juga memajukan anak yang muda juga. Intinya mereka perlu figur. Mereka perlu figur yang dikenal luas oleh publik, ya kan? Dan populer, dan juga yang paling penting, ya punya capital juga. Gitu. Mengerti dunia bisnis dan lain sebagainya. Itulah tadi saya bilang Mas Kaisang ini paket komplit kalau untuk PSI. Dan PSI yang sekarang dengan pimpinan Mas Kaisang Pangarep itu akan berbeda dari PSI yang kemarin. Nah, sekarang pemimpin sudah baru, ya kan? Sudah paket komplit. Lantas sekarang ke depannya bagaimana? Kan itu pertanyaannya kan? Nah, kalau saya, karena saya pendukungnya Pak Ganjar, ya saya pengennya PSI mendukung Pak Ganjar. Iyalah, sekarang kalau kita percaya ada nilai-nilai baik yang kita lihat ada di dalam diri Pak Ganjar, di mana kita percaya Pak Ganjar lah yang sanggup meneruskan pembangunan Presiden Jokowi, ya kan? Artinya justru anak muda, ya inilah anak muda harus mendukung capres ini dong, ya kan? Justru anak muda tuh harus terdepan mengusung capres ini. Nah sekarang mungkin tinggal bagaimana sekarang ya kalau misalnya kemarin itu mungkin ada sedikit gangguan, ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Apalagi kemarin dengan partai pengusung Pak Ganjar PDIP sempat ada friksi sedikit ya, walaupun sebetulnya itu masalahnya nggak terlalu serius ya, tapi itu mendasar, itu masalah komunikasi. Ya mungkin dengan terpilihnya Mas Kaisang Pangarep mungkin ini semua bisa dibenahi gitu ya. Kan saya lihat juga Bu Puan Maharani juga sudah mengajak ya kan Mas Kaisang, ayo gabung untuk mendukung Pak Ganjar, ajakannya sudah dilayangkan. Tinggal sekarang gimana responnya, ya kan? Nah, kalau saya itu tadi harapan saya PSI, ayolah buka jalur komunikasi yang baik dengan PDIP, ya kan? Kita usung bersama-sama kita menangkan Pak Ganjar. Itu harapan saya dan harapan saya juga saya yakin ini harapan banyak sekali mewakili banyak sekali harapan para pendukungnya Pak Ganjar Pranowo yang lain dan para relawan-relawan Pak Jokowi yang hari ini masih tegak lurus untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Jadi ayolah dimulai. Pilpres sudah semakin dekat, ya kan? Dimulailah hubungan yang baik ini. Kita kalau kemarin sempat ada friksi, ya ayolah kita bermaaf-maafan. Ayo mari kita buka jalur komunikasi yang ideal, sebagaimana mestinya. Nah, saya sendiri melihat banyak sekali respon yang berbeda-beda ya di tengah masyarakat ya. Ada yang bertanya-tanya, ini apakah ini bagian dari strateginya Pak Jokowi dan lain sebagainya. Terus terang, saya sendiri belum bisa menjawab hal itu. Tapi yang saya lihat itu adalah sebuah hal yang wajar karena Mas Kaisang ini adalah sosok yang sudah dewasa secara pribadi gitu ya. Dia berhak memiliki keputusannya sendiri dan kita hormati itu. Namanya juga kalau di dalam rumah tangga itu kalau anak kita lebih dari satu ya pasti adalah anak yang nurut sama pilihan orang tuanya. Ada juga yang tidak mau ikut arahan orang tuanya, tidak mau mengikuti jejak orang tuanya, ya kan itu sangat wajar sekali. Misalnya kalau dalam satu rumah tuh orang tuanya polisi gitu kan, mungkin ada salah satu anaknya yang masuk kepolisian, ada yang tidak mau, itu kan hal seperti itu hal yang sangat wajar sekali dalam sebuah keluarga. Tapi yang penting dari itu semua adalah hubungan keluarga ini harus tetap harmonis. Itu yang terpenting. Jadi tidak masalah kalau misalnya pilihan Mas Kaisang itu berbeda gitu ya dari pilihan kakaknya, dari orang tuanya gitu kan. Tidak ada masalah selama hubungan itu bisa tetap harmonis ya kan. Ya, mereka yang bisa mengatur lah. Nah, sekarang tinggal harapannya bagaimana ke depannya. Nah, kalau misalnya tadi sudah dikirimkan kode-kode ajakan dari Bu Puan ya kan, ajakan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo gitu kan. Berarti artinya sekarang ya kita tinggal respon saja gitu kan. PSI tinggal respon saja bagaimana gitu. Nah, saya sih tetap berharap PSI akan lolos ke Senayan karena bagaimanapun juga anak muda ini aset bangsa ini gitu ya.
Kalau PSI bisa lolos ke Senayan itu akan memberikan warna baru terhadap demokrasi di Indonesia, dan semoga dengan terpilihnya Mas Kaisang ini bisa membesarkan partai tersebut gitu kan, dan saya yakin Mas Kaisang akan menakodai partai ini ke arah yang jauh lebih baik, dan yang pasti nasib PSI di tangan Mas Kaisang gak akan seperti lirik lagu Ben Waldi Cari Jodoh tadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.